semua, apa kabar? Perkenalkan, namaku Salsabila Nur Rahman Nadia. Salam kenal semua. Kali ini kita akan belajar bersama dan membahas 5 desainer grafis asal Indonesia. Siapa sih? Penasaran kan? Yuk kita lanjut ke video pembahasan. Pembahasan pertama. Yang kali ini kita akan membahas sosok Ong Hariwahyu. Siapa sih beliau? Beliau adalah visual artist asal Indonesia. Dan tak hanya seorang visual artist, ternyata Mas Ong ini juga art director film-film Indonesia. Beliau lahir di Madiun pada tanggal 22 Desember 1958. Mas Ong ini ternyata pernah bersekolah di ISI, Institut Seni Indonesia, pada jurusan seni rupa. Karya-karya beliau kebanyakan berupa desain grafis, baik itu poster maupun sampul buku. Mas Ong ini juga ternyata adalah penggagas bertransformasinya Kampung Nitiprayan menjadi kampung seni. Nitiprayan sendiri berada di Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Mas Ong pernah menyambut penghargaan bergengsi, yakni penghargaan The Best Art Director pada FFI atau Festival Film Indonesia pada tahun 1998 untuk film Daun di Atas Bantal, dan pernah dinominasikan pada Festival Maya tahun 2019 kategori tata artistik terpilih dengan film berjudul Kucumbu Tubuh Indahku. Gaya desain Mas Ong ini sangatlah kental dengan gaya retro dan lawasannya. Mas Ong juga sering mencari ide-ide desain dengan memperbarui karya atau desain kuno lama untuk dikembangkan lagi. Karena menurut beliau dan keinginan beliau untuk membuat desain retro itu karena ingin orang-orang juga melihat sejarah dari desain tersebut. Ada banyak sekali karya-karya beliau yang dihasilkan oleh beliau, baik berupa sampul buku dan poster-poster film. Tapi saya menemukan beberapa karya beliau lewat video kilas tentang pamerannya, yakni pameran Joyo Semoyo. Dalam video itu saya menemukan karya 1. Rock and Roll Agama Sentosa, 2. Songko untuk Wakil Rakyat, 3. Wahdinia atau Mingkar Mingkuri Angkoro, 4. Gugah Macan Turu, dan ada Bumi Manusia, lalu ada banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas sosok lainnya. Nantikan video selanjutnya. Kembali lagi. Kali ini kita akan membahas sosok Ignatius Hermawan Tanzil. Siapa sih beliau? Beliau adalah desainer grafis asal Indonesia, pria kelahiran Bandung. Ignatius Hermawan Tanzil sejak kecil atau masa mudanya sering berkecimpung di dunia percetakan usaha milik orang tuanya. Tak hanya itu, ternyata Ignatius Hermawan Tanzil dulunya bercita-cita sebagai desainer grafis karena menurutnya pekerjaan desainer grafis anti mainstream karena tidak banyak dilakukan dan dikenal oleh orang-orang. Ignatius Hermawan Tanzil adalah lulusan California College of the Arts, yang mana beliau dapat bekerja di dunia pekerjaan yang berbeda-beda. Tak hanya itu, seorang Ignatius Hermawan Tanzil adalah pendiri dari Studio Le Boyer atau saat ini dikenal dengan Studio Dialogue. Hermawan Tanzil juga adalah penggagas di mana memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan anak-anak muda mengenai seni melalui beberapa kafe maupun karya seni lainnya, baik di forum ruangan bersama miliknya. Style desain grafis milik beliau adalah idealisme yang kuat bercampur dengan tradisi lokal
atau retro lawasan. Karya-karya beliau yang pernah diciptakan oleh beliau adalah Forum Ruangan Bersama, seni visual kain yang bergaya desain Indonesia. Lalu dia pernah menciptakan buku konsep majalah desain grafis yang menceritakan kisah Ignatius Hermawan Tanjil tersebut. Dalam video selanjutnya kita akan membahas sosok Danton Siombing. Balik lagi. Kali ini kita akan membahas sosok Danton Siombing dan Inkara Desain. Danton Siombing sendiri lahir di Jakarta pada 5 November 1968. Beliau adalah seorang perancang grafis asal Indonesia. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di Allied Graphic Arts atau AGA tahun 1997 sampai 1998. Dan menjadi anggota ADGI tahun 2006 dan menjadi ketua umum ADGI tahun 2010 sampai 2007 sampai 2010. Danton Siombing ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Trisakti jurusan desain grafis dan melanjutkannya di Institut Kesenian Jakarta. Lalu mendapatkan gelar master di Savannah College of Art and Design di Georgia, USA. Tahun 2000, beliau mendirikan Inkara Brand Consulting. Tak hanya itu, beliau juga aktif menjadi dosen grafis di IKJ, Lasalle College, Universitas Indonesia, dan dosen tamu di berbagai perguruan tinggi lainnya. Tak hanya menjadi dosen, beliau juga beberapa kali dipanggil untuk menjadi juri di bidang desain. Prestasi yang pernah diraup oleh seorang Danton Siombing ini adalah salah satu karya pivotnya terpilih dalam koleksi Linotype Type Library 2, The Second International Type Design Contest 1997. Dan namanya terdaftar di Museum Tipografi di Jerman pada tahun 2014. Lalu Danton Siombing ini memperoleh penghargaan dari majalah Marketers untuk Indonesia Wow People 50 Creative Youth Women Netizen 2015. Gaya desain grafis milik Danton Siombing ini kebanyakan berupa tipografi. Karya-karya beliau salah satunya adalah buku tipografi dengan judul Tipografi dalam Desain Grafis tahun 2001, lalu Tipografi dalam Desain Grafis edisi diperbarui yang diluncurkan pada Agustus 2015, dan buku warisan 5 desainer Cahyo Abdi, Esprinka, Prianto Sunarto, Yongki Savanayong, Irfan Noeman yang diterbitkan pada tahun 2015. Selanjutnya kita akan membahas sosok lain sebagai desainer grafis Indonesia. Kali ini kita akan membahas sosok Ayib dan Mata Merah Communication. Siapa sih Ayib? Ayib atau namanya Arif Budiman adalah salah satu figur penting dalam desainer grafis dan komunikasi pemasaran di Indonesia. Ayib mulai menandai wilayahnya sejak tahun 1991 melalui Mata Merah di Bali. Ia merangkul banyak budaya dan menjadi juri di berbagai bidang kompetisi desain, baik desain grafis, komunikasi bergensi internasional, dan salah satu pendiri dari Bali Creative Festival pada tahun 2010 sampai 2011, dan pernah menjadi ketua Asosiasi Desainer Grafis Indonesia tahun 2010 sampai 2012. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Udayana dan ISI Denpasar Bali. Tak hanya itu, ternyata
beliau pernah menginisiasi adanya Bali Creative Community. Menurut Mas Ayub sendiri, menjadi desainer grafis memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan sebuah produk menjadi karya seni yang memiliki unsur yang kuat. Dan menjadi desainer grafis haruslah berempati dengan lingkungan sekitar dan ilmu-ilmu pengetahuan lain agar terus berkembang. Tak hanya itu, menurutnya Mata Merah tidak selalu menunggu klien, tetapi juga menciptakan proyek yang akhirnya membuka peluang networking baru. Prestasi yang pernah diraih beliau adalah menggagas Mata Merah Communication pada tahun 1991 dan Duta Kreatif Entrepreneur Network Asia Pasifik di Thailand tahun 2009. Gaya atau style desain grafis Ayub Mata Merah sendiri adalah gaya retro atau lawasan. Karya-karya Mas Arif atau biasa dipanggil Mas Ayub ini adalah menerbitkan buku IC Indonesia pada tahun 2008. Tak hanya itu, Mata Merah Communication juga pernah membuat proyek dengan masyarakat di sekitar, adanya tenun Petra, lalu kopi kultur, lalu ada nafkah yang berfokus pada limbah plastik. Selanjutnya kita akan membahas sosok desainer grafis Sakti Maki. Dalam penjelasan terakhir atau seorang desainer grafis kali ini adalah Sakti Maki dan Maki Maki Branding. Siapa sih Sakti Maki? Sakti Maki adalah seorang co-founder, managing director, principal consultant, and creative director. Sakti Maki bertanggung jawab atas seluruh standar pembuatan strategi brand development, brand expression, dan brand activation yang dihasilkan oleh Maki Maki Strategic Branding Consultant. Hingga kini, Maki Maki telah menangani beberapa brand baik nasional, regional, hingga multinasional. Dan beliau menjadi pionir di bidang brand and branding di Indonesia dan dikenal dengan metodologi The Brand Code yang dirumuskan olehnya. Sakti Maki sering berkesempatan menjadi pembicara untuk berbagai forum terkait dunia brand and business. Pada 2007, ia juga berkontribusi dalam UNESCO Forum Power of Pitch dengan topik brand dan bagaimana penyelarasan dan manfaat perdamaian di masa mendatang yang diselenggarakan di Jimbaran, Bali. Seorang Sakti Maki juga aktif menjadi pembicara acara-acara bergengsi baik dalam negeri maupun luar negeri. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu universitas dalam negeri maupun luar negeri. Sakti Maki mengembangkan pendidikannya di Art Center College of Design, Pasadena, California, USA dengan titel Bachelor of Science in Industrial Design. Penghargaan yang pernah diraih Sakti Maki adalah semifinalis Ernst & Young The Young Entrepreneur Award tahun 2004 dan Ribbon Global Award tahun 2013. Gaya desain Sakti Maki atau Maki Maki Branding ini lebih mengarah dengan gaya desain profesional dan corporation. Karya-karya Sakti Maki atau Maki Maki Branding ini kebanyakan berupa konsultan branding dari beberapa brand, antaranya Smart Friend, Century, Loka, Presti, Gramedia, Infomedia, dan masih banyak brand-brand besar lainnya. Dari 5 desainer grafis yang tadi saya jelaskan, saya menyukai atau
seorang Ayub dari Mata Merah Communication, karena dia juga memberikan pandangan kalau sebagai seorang desainer grafis tidak melulu untuk membuat desain di depan laptop saja, tetapi kamu juga harus berkontribusi untuk alam sekitarmu dan membuka peluang baru untuk masyarakat sekitarnya, seperti itu. Jadi sosoknya mungkin akan menjadi panutan saya untuk melanjutkan studi dan bekerja di dunia desain grafis ke depannya, seperti itu. Mungkin sekian video yang bisa saya jelaskan dan kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang desainer grafis asal Indonesia. Bila ada kesalahan dan pengucapan yang kurang berkenan, mohon maaf dan harap dimaklumi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan pembahasan selanjutnya. Bye-bye.